Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anakku kelas 10 yang sedang belajar sejarah pada kelas peminatan IPS, peminatan sejarah. Kali ini video pembelajaran Pak Eko akan menjelaskan tentang interpretasi, kelanjutan dari penelitian sejarah. Apa itu interpretasi? Di antara langkah-langkah penelitian yang kemarin Bapak Eko jelaskan ada pengumpulan sumber, kritik sumber. Nah, kemudian adalah interpretasi. Interpretasi juga disebut penafsiran. Adapun penafsiran dimaksud ketika seandainya Anda menemukan batu prasasti, kemudian Anda akan menguak misteri dari batu prasasti itu, maka Anda harus memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai batu prasasti itu. Maka tindakan-tindakan untuk menganalisis temuan tersebut disebut interpretasi, yaitu penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang ada. Fakta-fakta itu disusun sehingga menjadi rangkaian yang berhubungan, selaras, dan masuk akal. Ada dua macam interpretasi. Yang pertama adalah interpretasi analitis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada dengan menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Misalnya, dalam dokumen yang berisi daftar anggota wajib militer suatu negara, maka sejumlah nama yang menunjukkan kekhasan daerah tertentu menjadi dasar untuk dianalisis bahwa anggota wajib militer berasal dari daerah di negara tersebut. Kemudian ada interpretasi sintesis, yaitu menyatukan semua sumber yang ada. Beberapa yang ada dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual, misalnya data pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, dan lain-lain. Menjadi interpretasi sintesis dari data-data tersebut menghasilkan fakta bahwa telah terjadi revolusi. Jadi sebab dari akibat revolusi itu harus dicari. Perbedaan interpretasi sering disebabkan oleh satu, adanya pandangan yang berbeda di kalangan sejarawan. Jadi satu sumber sejarah, jika sejarawannya beda, maka kemungkinan interpretasinya juga berbeda. Yang kedua, wawasan atau pengetahuan yang terbatas. Bisa jadi sejarawan yang meneliti tentang itu wawasannya terbatas, maka interpretasinya juga menjadi hipotesa yang lemah. Kemudian ketertarikan yang berbeda, kemudian perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan kelompok, latar belakang sosial yang berbeda, dan perbedaan tujuan penulisan. Nah, hal-hal ini menyebabkan subjektivitas terhadap interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahap yang paling rawan bagi timbulnya bias dalam cerita sejarah, karena integritas seorang sejarawan dipertaruhkan agar tetap menjaga dari subjektivitas. Contoh, seumpama menceritakan tentang sejarah Diponegoro, interpretasi pihak Indonesia dengan Belanda pasti akan berbeda. Tokoh Diponegoro bagi Indonesia adalah seorang pahlawan, tetapi bagi Belanda adalah seorang teroris. Berikutnya yaitu historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia, atau historia berarti sejarah, graphia berarti penulisan atau disebut penulisan sejarah.
Pada tahap historiografi, fakta-fakta yang dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Jadi hasil hipotesa sementara yang mendekati kebenaran kemudian dituliskan secara logis, sistematis, dan bermakna. Menulis cerita sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan ide, gagasan, serta emosi kita melalui interpretasi sejarah. Menurut sifatnya, terdapat dua model penulisan historiografi. Satu, historiografi deskriptif naratif, yaitu penulisan sejarah yang berisi kronologi fakta peristiwa yang telah diinterpretasikan tanpa ada suatu analisis yang lebih mendalam terhadap peristiwa tersebut. Model penulisan deskriptif naratif ini menjadi rangkaian kejadian peristiwa yang dibuat berjajar dan berderet kronologis tanpa menjelaskan latar belakangnya atau kesaling terkaitan peristiwa dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah deskriptif eksplanatif atau deskriptif argumentatif, yaitu narasi peristiwa yang diberi bobot tambahan, yaitu analisis peristiwa yang berfokus pada hubungan sebab akibat atau hukum kausalitas serta dampak peristiwa bagi generasi pada peristiwa tersebut. Untuk menambah ketajaman dan bobot analisis sejarah, dewasa ini pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan. Adapun berdasarkan cakupan temanya, para sejarawan membagi historiografi menjadi satu, historiografi sejarah dunia, yaitu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan dunia internasional. Kemudian yang kedua, historiografi sejarah regional, yaitu suatu peristiwa yang dirasakan oleh kawasan tertentu atau suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi perkembangan di wilayah tertentu. Ketiga, historiografi sejarah nasional, sejarah yang dapat dirasakan oleh suatu negara atau dapat mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa dan negara. Yang keempat, historiografi sejarah lokal, yaitu peristiwa yang hanya terjadi berpengaruh pada suatu daerah tertentu atau dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Selanjutnya, perkembangan historiografi di Indonesia dibagi menjadi dua. Satu, historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan baik pada zaman Hindu, Buddha maupun Islam, didasarkan atas naskah babat Tanah Jawi, babat Kraton, babat Diponegoro, dan lain-lain. Biasanya sifat-sifat historiografi tradisional cirinya satu, istana sentris, fokusnya kepada tokoh-tokoh istana, raja dan keluarganya. Terus feodalisme sentris, peran bangsawan selalu ditonjolkan. Religi magis, kepercayaan dan hal-hal gaib ditampilkan. Tidak membedakan hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. Contoh di kitab Paranaton itu ada cerita tentang Katutune Raden Nangrok, tentang biografi Ken Arok, masih diliputi cerita-cerita khayal. Terus kemudian sumber datanya sulit ditelusuri, bahkan terkadang mustahil untuk dibuktikan karena masih didominasi oleh sejarah lisan atau cerita-cerita. Kemudian bersifat region sentris atau kedaerahan, yaitu penulisan sejarah yang dipengaruhi oleh faktor daerah. Yang terakhir, raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib yang sangat tinggi dan sakti. Nah, itu ciri-ciri dari historiografi tradisional. Kemudian historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah warisan para penjajah. Penulisan peristiwa dilakukan untuk kepentingan kolonial, lebih menonjolkan peran bangsa Belanda serta memberi tekanan pada aspek politik dan ekonomi. Kata-kata yang mereka gunakan biasanya merugikan bangsa Indonesia. Misalnya,
menyebut perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan kata pemberontak, ekstremis, atau teroris. Ciri-ciri historiografi kolonial: 1. Bersifat mitologis. Yang kedua, mengagung-agungkan peran-peran orang Belanda dan semua peristiwa dilihat dari sudut pandang bangsa kolonial. Kemudian mengabaikan sumber lokal. Kemudian bersifat diskriminatif. Selanjutnya bersifat Eropa sentris, yaitu aktivitas-aktivitas bangsa-bangsa Eropa, Belanda di Hindia Belanda. Yang terakhir, meninggikan kehebatan bangsa kolonial dengan tujuan melemahkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Terakhir yaitu historiografi modern, di mana muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah melalui penetapan metode penelitian memakai ilmu bantu, pengarsipan dan rekonstruksi sejarah lisan. Pada masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Adapun ciri-ciri dari historiografi modern adalah bersifat metodologis, kemudian bersifat kritis. Metodologis itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kritis itu menggunakan pendekatan multidimensional. Kemudian sebagai kritik terhadap historiografi nasional dan lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional. Terus muncul peran-peran rakyat kecil. Terakhir, adapun kelebihan dari historiografi ini yaitu mengubah pandangan religiolegis dan kosmologis menjadi pandangan yang bersifat empiris ilmiah, menggunakan penulisan secara kritis, pandangan etnosentrisme diganti dengan pandangan Indonesia sentris, menggunakan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan, dan menggunakan pendekatan multidimensional. Sedangkan kekurangannya belum mampu menjelaskan sejarah secara optimal, cenderung kurang fleksibel sebab terlalu terpaku pada metode ilmiah, dan belum tentu bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, terkadang hanya terfokus pada tujuan akademis. Demikianlah apa yang Bapak sampaikan. Silakan dipelajari juga di modul yang Bapak bagikan. Jangan lupa untuk mencatat pada buku catatan dengan catatan tangan kalian serta mengumpulkannya pada Google Classroom. Jaga kesehatan, keep istiqomah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.